Shalom, Horasma Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 388 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 20 Juli 2022 diambil dari 1 Korintus 3 ayat 21. Demikian bunyinya, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Asa unang ma adong nama nenganengaho jolma, aisa sudenai dihamudo. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita ingat bahwa manusia diciptakan Tuhan sebagai mahkota ciptaan Tuhan yang diberikan akal budi dan pikiran kepadanya. Dengan akal budi itu manusia dapat menjalankan kehidupannya. Dengan akal budi itu manusia dapat mengolah segala sesuatu untuk sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Dengan akal budi itu manusia dapat bersaing dengan orang lain. Dan itu sebabnya sejak kecil kita sudah diajak untuk berkompetisi dan mempunyai kompetensi untuk sesuatu hal, sehingga ada yang disebut dengan orang-orang yang ahli. Tetapi ketika seseorang sudah mempunyai keahlian, maka dikatakan di dalam kehidupannya supaya dia jangan menjadi sombong. Jangan terlalu memegahkan diri dengan keadaan manusia dan kemampuan manusia itu sendiri. Karena apa? Semuanya itu tidak ada bandingnya dengan kekuasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, Paulus juga mengingatkan jemaat Korintus yang pada waktu itu dia mendengar bahwa jemaat Korintus sudah terkotak-kotak. Mereka sudah mempunyai persoalan, perbedaan-perbedaan. Karena siapa yang mereka ikuti sebagai pemberita Injil bagi mereka. Itu sebabnya Paulus mengingatkan dalam kehidupan mereka supaya mereka senantiasa dimanapun dan siapapun dia dengan keahliannya, maka mereka harus membangun tubuh Kristus di kota Korintus, jemaat Korintus, sesuai dengan dasar yang sudah diletakkan oleh Paulus, yaitu tidak ada dasar yang lain selain daripada Kristus itu sendiri. Segala pengajaran, segala pembangunan bait Allah di kota Korintus, maka itu harus mengikuti dasar yang sudah ada, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang paling utama, bukan siapa yang memberitakan. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada mereka supaya senantiasa dalam kehidupannya mereka itu senantiasa mau mengikuti aturan dasar yang sudah dibuat. Mereka tidak memegahkan manusia dan mereka tidak berbengah atas manusia.
tidak memegahkan dirinya sendiri yang berjasa, tetapi mereka harus senantiasa melihat apapun yang mereka lakukan di dalam kehidupan berjemaat. Apapun yang sudah mereka lakukan itu semuanya adalah untuk membangun tubuh Kristus, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa hal itu terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus? Paulus sangat tahu bahwa mereka sangat-sangat menonjolkan kemampuan mereka masing-masing. Mereka melihat dan menilai bahwa mereka itu lebih unggul daripada orang lain, sehingga tidak mampu untuk membangun bersama orang lain, tetapi ego mereka semakin meningkat. Dan itulah dikatakan oleh Paulus, supaya mereka mau melihat dan mendasarkan segala perbuatan pekerjaan mereka, jasa yang mereka berikan, kemampuan yang mereka berikan, sumbangkan, semuanya itu harus di dalam hikmat Tuhan, karena hikmat manusia adalah sia-sia. Oleh karena itu dikatakan oleh Paulus, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Memegahkan diri atau menyombongkan diri sendiri. Menyombongkan dan mengagung-agungkan kemampuan kita. Itu dapat terjadi dalam kehidupan kita ketika kita lupa bahwa semua itu bersumber dari Tuhan yang memberi kemampuan itu kepada kita. Ketika seorang memegahkan dirinya, maka secara otomatis dia tidak mau memuliakan Tuhan. Seorang yang memegahkan dirinya, maka dia akan menganggap dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Tidak butuh pertolongan Tuhan lagi. Saudara-saudara dikasih oleh Kristus, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini? Ketika dalam kehidupan kita sering hidup dalam kompetisi, persaingan. Ketika kita diberikan satu tugas tanggung jawab, sebagaimana dikatakan dalam ayat harian hari Senin, dikatakan kepada kita, tunaikan tugas pelayananmu. Dengan talenta yang ada pada kita, kita dipilih untuk ikut membangun tubuh Kristus. Tetapi kita diingatkan sekaligus pada firman Tuhan pada saat ini, jangan memegahkan diri. Kalau kita mempunyai talenta, kalau kita mempunyai keahlian, kalau kita mempunyai kemampuan, maka lakukan itu, persembahkan itu sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Bukan melayani diri kita sendiri, bukan untuk menyombongkan diri kita sendiri. Tapi kita mau mempergunakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Tugas pelayan kita adalah membangun tubuh Kristus itu. Sehingga kita tidak perlu sombong. Kita tidak perlu memegahkan diri kita sendiri. Kita tidak perlu mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri. Tetapi ingatlah, dengan berbuat baik sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, maka kita juga akan senantiasa dihargai dan dihormati oleh orang lain. Kita tidak perlu mencari kemegahan diri kita sendiri dengan merendahkan orang lain. Tetapi tunjukkan kemampuanmu dengan sebaik-baiknya. Lakukan dengan setulus hati. Maka Anda akan dihargai. Maka Anda akan dihormati. Maka Anda akan senantiasa disenangi oleh orang lain. Bukan semakin dibenci oleh orang lain. Dan ketika kita melakukan itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita juga akan senantiasa bertekun. Karena apa? Upah kita bukan hanya di dunia ini.
tetapi upah kita sudah disediakan oleh Tuhan di sorga. Dan ketika kita sudah melakukan satu pekerjaan, ingatlah sebagaimana juga yang sering dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam Lukas 17 ayat 10. Jika kamu sudah melakukan apa yang disuruh tugaskan padamu, katakanlah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang patut kami lakukan. Belum ada yang lebih. Yang kita lakukan itu hanya sebatas tugas tanggung jawab yang kita emban, yang kita terima dari Sang Pemilik, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita dipanggil untuk ikut terlibat. Oleh karena itu, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kita masing-masing. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami, supaya kami dalam setiap persekutuan kami, ketika kami melakukan yang baik, maka kami bukan untuk memegahkan diri kami sendiri, tetapi untuk membangun tubuh Kristus, untuk melayani Engkau, sehingga Engkau lah yang menerima kemuliaan. Bapa di surga, jauhkan kami daripada roh kesombongan yang sering memegahkan diri kami sendiri. Tapi biarlah kami semakin rendah hati untuk melayani Engkau, memberikan yang terbaik dalam persekutuan gereja-Mu, persekutuan dimanapun kami berada, sehingga melalui kehadiran kami, maka iman orang akan semakin bertumbuh. Melalui kehadiran kami, melalui pekerjaan pelayanan kami, maka nama-Mu semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.